Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Kita kembali berjumpa di program Digital Business Series bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing serta digital startup ya untuk pagi hari ini, edisi Sabtu 18 September 2021. Saya Ilham Dianta yang akan menemani Anda sampai dengan jam 8 pagi nanti ya di program ini. Dan seperti biasanya program ini juga disiarkan secara serentak di 3 LPPL, yakni RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, Nganjuk, dan juga Trenggalek ya? Semoga masih dalam keadaan sehat sampai dengan saat ini. Dan sahabat, pagi hari ini kita nanti akan mengenal lebih dekat dengan usaha lokal servis AC Bintang Amanah Teknik Jakarta Selatan ya. Nah, ini ada bagaimana kalau kita lihat dari layanan jual beli online melalui OLX-nya seperti apa. Nanti kita coba buka paparannya bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Oke, selamat pagi. Saya senang sekali ya, gini, orang yang menjawab salam dengan apa penekanan, dengan fasih gitu jarang gitu soalnya. Oh gitu ya? Iya, hanya Coach Idham saya biasanya kalau menjawab itu Waalaikumsalam gitu aja sih, tapi ini komplit dan fasih gitu loh, ya. Baik. Pahalanya lebih banyak ya? Iya, dan itu tidak kita sadari sebenarnya, Coach ya. Ini satu edukasi yang sebenarnya harus kita tiru, kadang-kadang kita melupakan itu gitu loh. Saya mendoakan Mas Ilham loh, pahala lebih banyak. Kita membahas salam nih. Iya, ini agak unik juga sih pagi hari ini ya. Kenapa kita harus mengenal Bintang Amanah Teknik Jakarta Selatan dengan layanan jual beli online OLX ya. Ini disebutkan, kalau saya salah sebut saya mohon maaf ya. Ini brand kan gitu ya Coach ya? Ya betul, nama bisnis. Bisa dijelaskan ini gimana ini Coach? Ya, mudah-mudahan udah bergabung ya pemiliknya, mungkin lagi di login. Sekarang kita bergeser nih sahabat Mas Ilham dari timur gitu ya. Kan pernah Sumeneb, terus Surabaya, Sidoarjo, minggu kemarin Solo, sekarang beranjak Jakarta gitu ya. Oh iya. Lagi Sumatera ya. Nggak sadar ya? Nggak sadar bener. Ujung-ujungnya Papua nanti. Iya, nanti balik lagi muter ke timur lagi ke Papua. Gitu ya. Nah, Jakarta Selatan di daerah Jagakarsa gitu ya. Dan beliau ini anak Betawi asli. Oh iya. Kayak Sidul dong. Jadi usaha lokal sahabat, judulnya kita masih di local business gitu ya. Dengan local business optimization, kita optimasi via beberapa sosmed atau media digital. Kita pernah bahas ya Mas Ilham dengan Google My Business gitu ya. Karena kebanyakan sekarang orang kan bukan kebanyakan, orang lebih cenderung karena jos banget ya Google My Business. Terus ada yang pakai GoFood, GrabFood, tentunya nanti localization-nya ada gitu ya. Nah sekarang OLX nih menarik nih, mungkin sahabat tanya-tanya, aneh OLX masih ada gitu ya. Karena jarang dipakai, orang pakai Tokopedia, terus Bukalapak gitu ya, Shopee. Dulu namanya Toko Bagus ya OLX ya, dan beralih ke nama OLX, dan kebanyakan di sini nanti bisa dijelaskan lah ya. Orang tuh cenderung nggak nyebutnya e-commerce gitu, padahal e-commerce juga sih, jual beli online ya e-commerce dong, ada transaksi di sana kan. Oke, sebelum saya paparin perihal localization atau local business, yang pastinya nanti Pak Hari, namanya Pak Hari ya.
Pak Hari itu mungkin kaget loh, kok judulnya usaha lokal, kok bisa langsung loncat gitu. Kita kenalan dulu deh dengan Pak Hari. Monggo Pak Hari diperkenalkan bisnisnya sebelum saya paparin sedikit perihal lokal bisnis. Pak Hari apakah sudah bergabung? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Hari ya? Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Alhamdulillah. Pak Idam gimana? Kabarnya sehat? Sehat. Di sini ada Mas Ilham ya, sebagai announcer di Radio. Oh iya. Selamat pagi Pak Ari. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga sehat ya. Alhamdulillah baik Pak Ari. Anak Betawi nih. Iya. Pak Hari. Sudah kelihatan dari menjawab salamnya itu. Saya jadi ingat Benyamin Rano Karno gitu ya. Ya persis sama ya dengan Bang Rano Karno ya. Iya. Monggo Pak Hari. Bahasanya anak Betawi, semangat orang Jawa. Iya. Ini Jawa Timuran nih di sebelah kiri Mas Ilham ya. Iya. Jawa Timur. Kita Jakarta ya. Saya lahir Jakarta, cuman saya bukan orang Jakarta gitu. Domisili di Jakarta. Oke, Pak Hari, bisa jelaskan judul pagi ini adalah usaha lokal gitu ya. Lokal bukan berarti nggak bisa mendunia, bisa dong. Kita kan mau localization dulu ya. Dengan konsistennya nanti kan bisa menyebar kemana-mana. Dengan judul usaha lokal servis AC. Padahal Mas Ilham, Pak Hari ini punya banyak ini bisnis juga ya. Tapi kali ini Pak Hari mau menjelaskan yang background beliau emang di sana gitu ya. Dan beliau ada nasi uduk, banyak deh pokoknya. Dan beliau seorang suka bagi-bagi rezeki juga ya melalui AECT ya. Nasi uduk dibagi-bagi loh beliau kemarin hari Jumatan. Keren ya. Itu khasnya orang Betawi ya, suka bagi-bagi rezeki ya. Mudah-mudahan sampai ke Sidoarjo ya kapan-kapan ya. Amin. Monggo Pak Hari bisa jelaskan bisnis AC Bintang Amanah Teknik terutama nanti di OLX mungkin dari awalnya bagaimana bisnisnya sebelum saya maparin perihal lokal bisnis, nanti Pak Hari bisa tahu kok bisa ujuk-ujuk ke usaha lokal. Monggo Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Idam. Ya. Dari awalnya saya tuh tahun berapa mungkin berdiri gitu ya. Story. Boleh, storytelling dulu ya. Oke. Awalnya storytelling. Awalnya saya juga pertama saya bekerja di cabang ranting perusahaan Astra yaitu Aneka Rubber. Oke. Itu ya. Tahun 2015 saya resign. Oh, resign. Oke. Untuk ya dengan niatan untuk buka usaha sendiri nih. Oke. Gitu. Keren. Ya. Buka usaha sendiri, kemudian awalnya belum bisnis AC, bukan servis AC awalnya. Saya jualan pecel ayam sama minuman. Oke. Pecel ayam warung atau di rumah atau bagaimana? Warung. Oke. Pecel ayam sama kayak kafe-kafe kecil lah. Wih, keren. Anak muda nongkrong. Akhirnya ternyata jualan pecel ayam sudah sampai setengah tahun lah, ternyata berat juga. Oh ya? Kita jalan 2015 ya, itu kan belum COVID kan ya? 2015. Oke. Betul. Belum. Beratnya di prosesnya. Buatan. Produksi ya. Nggak semudah yang kita bayangkan. Dibantu oleh istri dan siapa mungkin waktu itu? Nah, kebetulan istri juga di rumah ada usaha kan. Betul asinan, jadi kita nggak bisa ganggu. Jadi saya usaha sendiri sama asisten lah, satu orang. Gitu. Nah, kemudian banyak dari situ, saya punya kepikiran. Kebetulan saya sebenarnya nggak punya basic di teknik AC. Cuman pengalaman banyak ya di sebelumnya, ada pengalaman gitu. Pengalaman sih alhamdulillah, pengalaman modal berani aja Pak Idam. Ini ciri khas orang Betawi ini. Gitu. Oke. Iya, modal berani gitu kan. Saya coba. Yang pertama awal-awalnya saya bongkar-bongkar mesin cuci sendiri. Ini menarik ya sahabat gitu. Ya. Modal berani. Bongkar-bongkar nggak tahu bisa pasang apa enggak gitu ya.
Oke, monggo. Iya, awalnya itu bongkar, lama-kelamaan, oh ternyata bisa juga bongkar pasang sampai bener tuh mesin cuci. Akhirnya tetangga, mungkin istri ngomong sama tetangga bahwa ini suami saya nih bisa, gitu. Akhirnya lama-lama tetangga ke rumah. Gitu, sebentar, saya potong. Pada saat ada kerusakan. Artinya begini, Pak Hari nggak punya niat untuk ngasih tahu tetangga bahwa bisa ya. Ternyata istri ya ngintip-ngintip gitu ya. Ada mulut ke mulut gitu ya. Jadi, peran mulut ke mulut nanti nanti saya jelaskan ya bagaimana peran mulut ke mulut itu benar-benar jos ya. Oke, monggo lanjutkan Pak Hari. Oke, nah setelah itu datanglah tetangga ke rumah minta tolong, Pak Hari minta tolong. Mesin cuci saya rusak. Rusak Bu, aduh dalam hati saya baru bisa bikin mesin cuci di rumah doang nih, gitu. Nah, tapi saya bilang lah ini mungkin pintu rezeki saya di sini nih. Tapi coba saya beraniin lah, Bismillah. Dengan niat dengan Bismillah ya. Yang penting coba dulu. Coba dulu ya. Iya Bismillah, coba dulu deh. Masalah gagal atau masalah kebakar atau enggak nanti urusannya ya. Urusannya. Gitu. Akhirnya ya saya berpositif thinking aja, pikiran berpositif thinking. Kita datang ke rumahnya, kita lihat apanya Bu yang rusak. Ini Pak nggak bisa muter mesin pengeringnya. Oh gitu. Itu susah sekali. Kebetulan memang saya waktu itu memang ya pada waktu itu saya punya memang senang aja itu punya kayak misalkan tester yang buat ngetes elektronik. Oh, tester yang jepitan gitu ya, yang seperti taruh di kantong gitu ya. Tester itu ya. Itu ini ya test pen. Sorry, tester avometer ya. Oh iya, avometer ya. Oh, itu avometer. Butuh usaha untuk beli itu. Test pen pun punya. Suka ini yang ngulik-ngulik ya. Oke, keren ya. Itu ada. Punya avometer ya. Saya nyoba-nyoba mesin cuci yang di rumah betulin, saya beli dah tuh. Sebentar Pak Hari, kenapa beli avometer? Saya mau tanya. Itu kan nggak semua orang bisa beli avometer. Kenapa Pak? Kenapa beli avometer tester? Kok bisa kebeli gitu? Murah Pak. Nggak, maksudnya punya niatan kan Mas Ilham nggak mungkin beli avometer kan? Tiba-tiba terpikir beli avometer setelah betulin mesin cuci atau sebelumnya udah beli avometer? Tester gitu ya? Multitester tuh sebelumnya belum beli. Pas kita belajar di mesin cuci itu mau nggak mau kita harus beli. Gitu kan. Siap, saya belajar belajar lewat Google waktu itu. YouTube belum menarik nih. Ya, belum ada kalau nggak salah malah. Iya, menarik nih. YouTube belum ada kalau nggak salah tuh tahun berapa gitu. Ya tahun 2000 berapa gitu ya. YouTube belum ada. Saya belajar di Google, terus saya baca caranya begini. Oh, harus punya tester buat gimana caranya kita mengetahui jalur pengkabelan yang putus yang mana, seperti itu. Akhirnya saya beli. Gitu. Makanya basic dasar elektro pasti harus minimal punya tester, solderan, alat penyedot timah, tang, obeng, gitu aja. Makanya saya baca. Saya potong ya. Saya potong ya. Pak Hari, mohon maaf saya potong. Pak Hari ini sahabat dengan belajar ngulik-ngulik gitu ya, lewat Google maksudnya. Terusnya setelah belajar beli tester, alat sedot timah, terus beli solder gitu ya. Beli solder, mungkin nyoba-nyoba ya Pak Hari ya. Nyoba-nyoba, akhirnya Pak Hari memberanikan diri untuk ini. Gara-gara belajar tadi, artinya Pak Hari punya literasi digital yang bagus nih. Jadi ngulik-ngulik gitu ya, ngulik-ngulik nih. Biasa orang ngulik-ngulik nih suka programming ya, saya orang IT gitu kan. Ngulik-ngulik ya, agak susah ya, logikanya mesti jalan itu. Pak Ari pasti tahu skematik diagram ya. Skematik diagram ya. Yang diagram skematik itu misalnya ada PCB gitu, yang jalur-jalur gitu, pernah baca mungkin ya. Terus Pak Ari mungkin tahu resistor gunanya apa gitu ya, elko, terus kebetulan saya orang teknik juga nih, cuma teknik komputer. Saya buat robot kan, elko, terus resistor dan transistor gitu ya, transistor kaki 3 kan, gitu ya. Oke, menarik nih Pak Ari, monggo dilanjut Pak Ari. Tadi ke yang tetangga tadi tuh, yang benerin tadi, menarik nih. Dari yang benerin tadi ya, akhirnya. Nah, udah singkat cerita ya, saya datanglah ke
Saya lihat, saya bongkar. Oh ternyata ininya yang apa namanya pengeringnya nggak hidup. Akhirnya saya bongkar lah, berbekal obeng, tester, SP. Dan keberanian ya. Masih ada keberanian ya. Iya. Dan berbekal ilmu belajar dari Google. Iya. Saya baca sambil bawa handphone tuh. Baca. Gitu. Akhirnya saya bongkar. Lama-kelamaan, ada saya bongkar udah alhamdulillah. Oh ternyata ada kapasitor yang rusak, lemah. Oh meleduk, seperti itu. Lemah ya? Oh lemah aja ya? Akhirnya saya beli. Lemah kapasitornya, itu nggak muter lemah. Gitu. Akhirnya saya beli, saya pasang lagi, saya rapikan, alhamdulillah hidup. Jalan ya? Gitu. Waduh. Iya. Keren. Dengan bekal pikiran positif tuh Pak. Betul. Dan kemauan belajar Pak Hari dan dong. Bisa bismillah aja gitu kan. Pak Hari kan orang kan susah juga ya. Misalnya orang mau belajar sesuatu yang baru agak susah loh. Sulit banget gitu ya, memulai yang baru ya. Kalau yang rutinitas, daily rutin ya biasa lah ya. Kalau yang hal yang baru sulit kan. Seperti benerin TV bisa juga ya Pak Hari ya. Ini kan selain AC ya. TV bisa juga ya. Ini kan produk Pak Hari bintang Amanah Teknik, servis AC. Pasti saya yakin orang tukang servis biasanya saya sebut tukang aja ya, tukang servis. Orang Betawi nyebut tukang. Iya benar. Walaupun bisnisnya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah ya. Tukang insinyur ya, kata kata bapaknya Sidul ya. Aja lah. Pak Hari, Coach Idam, boleh saya bertanya ke Pak Hari? Monggo. Saya ingin tahu basicnya Pak Hari ini sebenarnya apa? Karena pada awalnya tadi kan sebenarnya bisnis kuliner ya, iya kan? Ya. Tadi ada buka warung, habis itu mungkin ada sesuatu yang enggak apa gitu, akhirnya tidak ditekuni secara serius, kemudian menekuni di bidang permesinan gitu loh. Nah ini kan beda sekali dari masak terus pegang mesin gitu ya. Paradoks ya. Gitu. Bumi dan langit, bagaikan bumi dan langit saya pikir sih. Iya. Saya ingin tahu basicnya apa. Padahal sebenarnya gini Coach Idam, kuliner itu sebenarnya bisa, saya yakin masih bisa bertahan lama sih sebenarnya kuliner. Tapi saya nggak tahu apa sebabnya Pak Hari tidak meneruskan itu. Dalam arti apakah gagal ini cuma sekali 2 kali sehingga tidak meneruskan terus banting setir ke permesinan begitu, atau apa ini? Kira-kira bagaimana Pak Ari? Ya, monggo Pak Ari. Ya, sebenarnya sih basic saya memang tamatan saya cuma hanya SMA. Gitu. Awalnya memang saya bisa masak itu waktu saya tinggal sama nenek. Oh gitu. Jadi resep nenek ya? Masak. Nah, jadi belajar resep nenek. Jadi setiap apa namanya, karena kebetulan saya tinggal sama nenek, diajarin masak, ya seenggaknya ada lah ilmu masak sedikit, ngerti lah. Neneknya di Jakarta juga ya? Kebetulan nenek di Jakarta juga itu ya. Waktu itu di almarhum di Jakarta nenek saya. Udah almarhum. Nah setelah lama-kelamaan, itu basic dari memang semenjak saya sekolah. Gitu, diajarin masak sama nenek, ya orang tua juga kebetulan juga koki di sebuah restoran. Gitu. Nah, saya juga iseng-iseng, gitu, iseng-iseng ya ikut bantuin masak, caranya masak seperti apa. Nah, saya cuma basic punya itu aja. Kalau basic teknisi saya sebenarnya modal berani aja. Malah nggak ada ya? Malah ada kemauan. Nggak ada. Gitu awalnya nggak ada. Saking kemauan waktu itu masih zamannya handphone Nokia. Itu tahun berapa tuh? Awal-awal Nokia kan saya masih kerja waktu itu. 2000-an lah. 2001 2022. Saya punya handphone Nokia itu di tahun 97. Saya baru pertama kali punya handphone Nokia. Antara segitulah. Oke, monggo. Nah, awalnya waktu itu saya masih kerja itu. Waktu kerja kayaknya kok jadi teknisi enak banget gitu ya. Apa namanya, nggak ada yang kayaknya ya. Perintah gitu. Jadi ada dream ya, ada impian ya. Saya ngeliat ada dream ya. Ada impian situ. Nah, saya akhirnya pertama handphone saya rusak, saya nyervis di tempat servis dekat rumah. Itu. Awal di sana ya. Handphonenya rusak. Ya, handphone teman rusak, saya bawa ke dia. Jadi lama-lama saya jadi broker.
bawa handphone. Perantara ya. Oke, ada yang rusak, bawa ke temen gitu ya. Jadi perantara ya. Oke. Perantara. Akhirnya di situ kayaknya enak banget. Akhirnya saya ada keinginan gitu menjadi tukang servis handphone waktu itu. Saya tanya itu sama yang suka nyervis. Bang, gue mau kursus dong sama lu. Saya bilang begitu waktu itu. Mau kursus apaan sih lu bang? Lu udah kerja juga, kata orangnya tuh gitu, kata teknisinya tuh. Serius bang, gitu kan. Kita juga pengen bisa kan gitu. Nah, udah jawab. Emang lu serius bang, mau bisa nyervis handphone? Ya coba-coba sih bang, katanya orangnya gitu. Saya malah diomelin tuh. Bang, kalau pengen bisa jangan coba-coba. Lu apa sih gitu ya? Coba katanya gitu. Bisa apa sih lo gitu ya? Iya. Terus katanya, ya serius aja dong, katanya kamu belajar, digituin saya kan. Gitu. Ya, udah deh tuh sama dia. Dalam artian, ya udah bang gini, bulan Juni katanya ada launching buku servis handphone, gitu kan. Buku harganya 250.000. Buku gitu, ya? Buku. Oke. Buku. Terus dapat CD 5. Gitu. Oke. Jadi mulai belajar juga dari sana ya, CD 5. Ya? Nah, singkat cerita belajar dari sana juga. Oke. Gitu kan caranya sebelum jauh melangkah ke yang mesin cuci. Oke. Gitu. Ya. Mesin cuci. Jadi udah punya, kita beli. Ada yang kurang alat, misalkan kayak tester. Waktu mesin cuci itu kita beli tester murah. Saya beli yang murah-murah dulu. Waktu itu saya beli tester itu sekitar 50.000-an. Gitu. Emang budget terbatas. Setelah itu lama-kelamaan saya ada ini sedikit lah ilmu pengetahuan tentang elektronik, walaupun handphone sedikit. Belum pernah megang yang namanya mesin cuci. Gitu. Di handphone udah, alhamdulillah bisa, gitu kan. Ada yang minta tolong tetangga, minta tolong mesin cuci. Nah, kita ikut servis. Itu. Alhamdulillah. Iya. Oke, sebelum kita berlanjut yang materi yang nanti mau jeda iklan ya Pak Hari ya. Materi yang benar-benar yang utama kita perihal OLX, saya jelaskan dulu ya. Nanti waktu masih panjang juga ya Pak Hari ya. Saya jelaskan dulu nanti kita kan bagaimana Pak Hari bisa nyemplung ke OLX. Saya sempat telepon tadi malam ya Mas Ilham ya. Banyak loh pelanggannya. Nanti dijelaskan ya Pak Hari ya setelah jeda iklannya. Saya mau jelaskan dulu nih ya sahabat ya. Siap. Mengapa judulnya usaha lokal ya. Pak Hari terlihat, Pak Hari ngelihatnya di YouTube atau Zoom, apa lihat videonya? Kelihatannya ada Zoom ya. Oke, sahabat, ini tadi bagus nih Pak Hari ya. Kan ada community signals gitu ya. Artinya Pak Hari dibilangin istrinya gitu ya, bahwa suami saya bisa. Itu kan salah satu kekuatan marketing juga, word of mouth. Jadi Pak Hari, sahabat, sebenarnya kita masih cerita ya, Mas Ilham ya. Ada 9 signals ya, dari lokal bisnis yang mempengaruhi lokal bisnis kita. Pak Hari kan usaha lokal ya, walaupun juga kadang-kadang orang bisa di luar kota gitu ya. Jadi ada 9 sinyal ya. Pak Hari kan kena di community signals. Begitu juga minggu kemarin ada GoFood dengan GrabFood-nya ya di Solo sana. Jadi ada 9 sahabat silaturahim signals. Ini penting banget. Strong personal branding. Artinya Pak Hari punya personal branding yang bagus dengan kemauan yang kuat ya untuk belajar dan keberanian untuk benerin gitu ya. Walaupun nggak tahu nanti bisa apa enggak gitu ya. Terus kedua, business signals, ada business name-nya, ada kategoris, business name Pak Hari ada, kategorinya ada sebagai service ya. Terus ada kata kunci di business name-nya, di title, nanti Pak Hari bisa jelaskan di kata kuncinya ada di description OLX mungkin. Kalau di Google My Business lebih mudah lagi. Terus ada proximity, location, artinya ada kedekatan gitu ya. Kedekatan bisnis dengan pelanggan, bisnis Pak Hari pelanggan. Terus ada on-page signals, ini kalau kita pakai web, kalau kita pakai Google My Business atau media digital lainnya atau media sosial, presence of NAPW, artinya NAP itu singkatan name, address, phone, website. Dulu nggak ada W, sekarang ada website. Artinya ada nama bisnis Pak Hari, ada alamatnya lengkap, dan phone, pasti ada phone dong. Kalau ada phone, orang gimana hubungin ya. Terus ada keyword in title, ada kata kunci ya, kata kunci yang disasar orang gitu, di judul. Terus ada kata kunci di description, setelah judul kan ada description, penjelasan.
Terus ada domain authority, kalau di website itu domainnya sudah lama umurnya, gitu. Jadi menjadi authority. Keempat ada off-page signals, directories, seperti mungkin Pak Hari daftar di, dulu ada Yellow Pages, mungkin ada directory online sekarang ya, di lokasi bisnis di sekitaran kita. Terus ada NAPW konsistensi, artinya nama bisnis Pak Hari itu konsisten, antara di OLX, dengan Google My Business, atau di Facebook, atau di Twitter, jadi nggak berubah, tetap namanya, tadi apa namanya ya Pak Hari ya? Bintang Amanah Teknik ya, jadi nggak berubah di tempat lain bintang amanah udah gitu, harus konsisten supaya nanti kita punya authority, kita serius menjalankan bisnis. Terus ada review signal sahabat, artinya bintang-bintang itu ya, saya nggak tahu nanti di OLX ada nanti Pak Hari bisa jelaskan, semakin banyak bintang semakin bagus, semakin banyak review bagus gitu ya, dari sisi kuantitas, quality, terus diversity ya, beragam gitu. Terus ada link signals. Kalau kita menggunakan website itu ada link-link yang menuju ke artikel sebelumnya atau link di luar sana gitu ya. Ada link back gitu ya. Social signal seperti like Facebook penting banget, Twitter follower kita berapa, Instagram like apa. Ini salah satu ya beberapa signals yang bakal bisnis kita bakal josh ke atas gitu. Terus ada behavioral signals, nanti Pak Hari bisa jelaskan click to rate, bagaimana orang menelpon dari OLX gitu ya. Apakah di sana ada matriksnya, ukurannya berapa orang yang nelfon per bulan gitu. Nanti Pak Hari bisa jelaskan, ada mobile clicks to call, artinya orang udah ngelihat web kita, ngelihat tampilan kita di OLX atau di Tokopedia, nah orang langsung ngeklik gitu, nge-call atau klik di WA gitu ya. Dan banyak yang lain. Nah terakhir nih Pak Hari nih, community signals. Sekarang kita bicara community signals. Artinya Pak Hari dimention oleh misalnya OLX, dimention oleh Tokopedia. Bahkan word of mouth ada di sini, artinya mulut ke mulut gitu ya. Istrinya Pak Hari ngasih tahu ke tetangga, suami saya bisa nih, salah satu community signal gitu ya. Pak Hari dengan ekspertisnya, keahliannya cukup panjang, kalian ya belajar cukup lama saya pikir. Terus ada rasa empati, benerin produk di tetangganya gitu ya. Terus ada setelah orang Pak Hari empati bagus, tentunya ada trustworthy, orang percaya dong. Setelah percaya, sudah terkumpul kepercayaan yang banyak, Pak Hari menjadi authority, penguasa di bidangnya. Dan terakhir Pak Hari ada adaptability ya, artinya Pak Hari adapt nih. Jadi nggak melulu mulut ke mulut, Pak Hari juga nyemplung di OLX. Pak Hari juga punya Google My Business kan ya, cuman di produk makanan ya. Pak Hari nanti bisa jelaskan setelah jeda iklan. Begitu sahabat, ada 9 ya. Dan kita bicara pagi ini adalah community signals dari sisi word of mouth, mouth to mouth. Kalau di digital itu namanya advocacy. Orang nge-share produk kita, orang nge-like produk kita, orang komen produk kita, itu salah satu dari advocacy gitu ya. Itu bagus sekali walaupun mereka walaupun tidak terjadi transaksi, tapi kan mereka menyarankan, nih Pak Hari bagus nih, walaupun nggak jadi ya, bagus, keren banget, jago, pernah benerin mesin cuci, dulu handphone mungkin gitu ya. Dengan Pak Hari punya ekspertisnya, empatinya, dan trustworthy, dan terakhir authority, menjadi kuat bisnisnya. Ketika Pak Hari sudah mulut ke mulut, mungkin satu kelurahan mungkin kenal Pak Hari mungkin ya, satu kecamatan mungkin ya. Begitu Mas Ilham sahabat. Oke. Ya, baik. Nanti di season berikutnya setelah jeda iklan kita nanti akan mendengar kembali paparan dari Pak Hari, bukan begitu Coach Idam ya? Ya, dan temanya tentang yang tadi OLX ini kan belum disinggung sama sekali ya, seperti apa ya kan? Baik. Ya, sahabat tetaplah bersama kami di Suara Sidoarjo, masih di Digital Business Series. Kami akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646.
Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih sahabat, Anda masuk bersama kami di Digital Business Series pagi hari ini bersama dengan Coach Idam Azhari dengan salah satu narasumber yang lain yaitu Pak Hari ya. Beliau ini adalah owner dari Bintang Amanah Teknik ya. Baik, Coach Idam. Ya, Mas Ilham. Ya, silakan. Ya, Pak Hari masih menyimak. Pak Hari? Masih. Oke, siap. Sahabat, Pak Hari akan jelaskan bagaimana bisnis usaha lokalnya servis AC Bintang Amanah Teknik di Jakarta Selatan, tepatnya di kelurahan ya Pak Hari ya, Jagakarsa ya, Kelurahan Jagakarsa gitu ya. Betul. Kecamatan. Oh, kecamatan ya, Kecamatan Jagakarsa, bisa nyemplung di OLX, dan tadi malam sempat telepon-teleponan dengan Pak Hari, itu cukup banyak ya. Monggo Pak Hari, bagaimana bisa nyemplung di OLX, pendaftaran bagaimana, terus dari sisi customer berapa yang telepon gitu ya. Dan menurut Pak Hari bagaimana OLX, apakah jos dibandingkan mungkin media digital lainnya dari sisi marketingnya? Yeah. Monggo Pak Hari. Nah. Oke, terima kasih Pak Idam. Ya. Ya, awalnya yang tadi cerita singkat aja, dari mulut ke mulut. Awalnya saya belum memiliki ilmu yang cukup tentang AC. Saya beli alat seadanya waktu itu. Nyervis AC, pertama cleaning AC, nyervis nyuci AC. Dari mulut ke mulut, tangga. Kemudian saya pikir pertama berhasil. Saya beli alat steam yang murah, yang kecil. Untuk modal utama. Alat steam ya? Karena modal terbatas waktu itu Pak Idam. Oh, jadi sebelum kemudian mulai usaha udah beli steam dulu ya, alat steam yang semprot buat nyuci AC gitu ya? Yang kecil malah, bukan yang Kyodo punya. Oke. Yang kecil yang harganya hanya 200.000. Oh ya? Gitu. Oke. Ya, tekanannya nggak terlalu kencang banget. Saya beli itu. Ya. Itu saya beranikan diri aja. Beranikan diri, coba nyervis AC. Perumahan dapat 1, 2, 3, 4. Itu mulut ke mulut ya Pak Hari ya? Itu mulut ke mulut ya? Jadi mulut ke mulut dulu. Mouth to mouth ya. Kemudian saya berpikir kalau misalkan customer saya makin meluas, saya harus memiliki steam media yang lain mumpunin buat di AC. Akhirnya saya dari servis AC maupun dari servis elektro yang lainnya saya kumpulin uang. Alhamdulillah bisa kebeli alat steam AC yang beneran. Yang mahal gitu. Ya. Nah dari situ saya memberanikan diri nih untuk
membuka jasa di media sosial seperti OLX. OLX seperti ya. Itu. Oke. Kenapa OLX pilihnya? Saya coba cara. Mohon maaf, kenapa pilih OLX dibanding yang lain? Kebetulan pada saat Instagram, itu, Facebook gitu. Waktu itu kan masih toko bagus ya. Iya, toko bagus. Masih toko bagus. Nah, masih toko bagus. Jadi kebetulan saat itu media yang saya tahu, itu kan tahun 2005-an kalau nggak salah. Udah lama, cukup lama lah ya. Gitu, yang saya tahu itu ya toko bagus itu. Toko bagus ya, kan? Akhirnya berapa tahun kemudian toko bagus merubah nama jadi OLX. Akhirnya coba saya gimana caranya, saya cari di Google bagaimana caranya beriklan di OLX. Gitu. Saya cari caranya beriklan di OLX. Akhirnya saya menemukan ilmu cara beriklan di OLX. Akhirnya dari situlah saya mulai beriklan di OLX. Ternyata di OLX itu lumayan juga. Banyak orang yang telepon ternyata. Sebentar, gitu, sahabat tahu Pak Hari, sorry. Biar sahabat tahu. Aja, ya. Beriklan maksud Pak Hari ini gratis ya, organik ya. Kan ada yang berbayar juga ya. Ini gratisan ya. Ya, organik gratis ya. Monggo dilanjut. Ya, gratis ini saya emang kebetulan yang gratis lah pokoknya ngiklan. Gitu. Karena kan budget terbatas. Iya. Gitu. Gimana cara kita ngiklan gratis tapi mendapat masukan yang lumayan. Gitu. Akhirnya dalam satu orang ada, ya? 2 orang sampai alhamdulillah. Dan itu juga ada peran dari mulut ke mulut karena kan kita bergerak di bidang jasa. Seandainya kan customer kita lewat OLX gitu pertama, akhirnya kita datang, kita servis dengan memuaskan. Dia juga bisa lewat menginformasikan ke tetangganya, saudaranya lewat mulut lagi tuh. Jadi satu orang bisa bercabang-cabang. Nyambung ya. Oke, jadi begini sahabat, Menupari, jadi biar jadi kan dari awal, dari mulut ke mulut. Sorry Pak Hari, maksudnya Pak Hari itu awalnya kan dapat call dari OLX dan Pak Hari nyamperin orangnya, servis AC-nya, dan ketika Pak Hari servisnya bagus dengan ekspertisnya gitu ya, orang percaya, ada trustworthy, akhirnya orang itu mulut ke mulut gitu ya. Pak Hari bagus nih gitu ya. Pak Hari bagus nih, kemana-mana ya. Dari awal OLX gitu ya. Oke. Monggo Pak Hari, silakan. Ya betul. Itu dari satu customer lewat OLX, ditelepon lagi sama customer lain lewat OLX lagi, dapat info. Dapat lagi. Kan, bahwa saya mau servis AC Pak, seperti itu. Nah, jadi dari 1 orang 2 orang yang dapat kita ngiklan di OLX itu lama-lama ya alhamdulillah customer malah makin banyak gitu sampai saya nggak pegang. Akhirnya ada asisten 1 gitu kan, ya alhamdulillah gitu. Gini sahabat, customer semakin banyak, kata menarik nih. Banyak pun tidak mudah sahabat ya. Artinya begini, ada peran-peran dari personal branding Pak Hari. Nanti Pak Hari bisa cerita banyak karena Pak Hari jujur pertama gitu ya. Jujur bahwa Pak ini kerusakannya hanya ini, Bapak nggak perlu perbaiki, saya kasih gratis deh. Pak Hari jujur, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Herpan Kertajaya ya, Bapak Marketing Indonesia, beliau Muslim, mohon maaf. Dan beliau bilang sendiri bahwa mengikuti cara dagangnya Nabi Muhammad SAW gitu ya, kejujuran yang penting gitu ya. Di awal copywritingnya jos-josan nggak apa-apa, tapi setelah orang deal dengan kita harus jujur dong ya. Nah Pak Hari, kejujuran Pak Hari ini dengan saya pikir dengan kejujuran Pak Hari ke pelanggan yang sudah ada gitu ya, customer gitu ya, saya pikir mulut ke mulutnya semakin jos. Dan boleh cerita sedikit Pak Hari. Pak Hari kenapa banyak pelanggan? Saya pikir ada rasa empati Pak Hari dan kejujuran Pak Hari bahwa peralatan ini nggak rusak loh Pak, saya kasih gratis deh. Kira-kira ada nggak seperti itu Pak Hari? Ya, jadi gini, memang kita kan diajarkan untuk selalu jujur ya. Gitu. Jadi insya Allah Rasulullah juga mengajarkan kita harus jujur. Insya Allah pada saat kita berusaha dan kita jujur, insya Allah orang akan lihat gitu. Oh ini teknisi yang jujur, kita pakai dia aja. Biasanya begitu. Itu salah satu branding juga sebenarnya. Branding saya dalam artian, iya itu personal branding. Dan kita juga, saya pribadi harus mengedukasi juga pelanggan. Nah, bagaimana nih edukasi gitu. Maksudnya? Nggak harus mengikuti. Mengedukasi dalam artian gini. Misalkan seorang pelanggan bilang, Pak kulkas saya nggak dingin.
kayaknya bocor dah, kan gitu, ya kan? Jadi pelanggan itu udah bisa nebak sendiri, padahal belum tentu. Gitu, AC itu bocor. Belum tentu itu bocor gitu, ya. Kan? Pelanggan itu bilangnya bocor, padahal dia belum tahu, belum cek dalam keadaan kondisi yang AC yang rusak itu belum mereka cek. Akhirnya saya mengedukasi, tapi saya juga nggak bisa sebelum saya cek Pak, saya belum bisa memastikan bahwa kondisi AC Bapak bocor misalkan AC freonnya. Setelah saya nanti ke rumah Bapak, nanti saya cek dulu kalau memang ada betul freon AC Bapak ada kebocoran, nanti saya bilang ada kebocoran sekalipun saya videokan nih. Gitu, di mana kebocorannya seperti itu. Videokan, maaf divideokan ya. Artinya saya videokan juga ada saya foto juga pada saat pengisian, pada saat awal dari awal mulai proses saya foto, saya video gitu kan, ada ada waktunya di foto tersebut. Jadi mereka juga makin yakin, oh ternyata awal pas proses saya mengerjakan misalkan kayak pengecekan. Tanggal berapa, jam berapa, Pak hari videoin gitu ya. Menarik nih. Iya, misalkan saya hadir nih datang ke customer. Datang ke customer, udah saya hidupkan dulu AC-nya, saya cek indoor, outdoor. Outdoor pada saat di outdoor kan saya cek tekanan refrigeran dari AC itu tersendiri. Kemudian saya foto nih yang sebelum saya apa-apain nih. AC-nya ada before and after ya. Baru saya cek, saya foto. Ya betul, ada before and after. Saya foto. Udah, saya beritahukan ke customer, Pak, ini AC Bapak gitu dalam keadaan normal, ampernya tegangannya normal, isi freonnya juga tidak berkurang. Begitu. Saya kasih edukasi ini Pak, nih ada waktunya di sini saya pengecekan, saya kasih lihat. Ada waktu di foto itu ada jamnya. Dulu. Ada video kan ada jamnya ya. Ada jamnya. Di foto itu ada jamnya. Ya. Sesuaikan dengan template yang ada di spesifikasi yang ada di outdoor AC itu sendiri. Ini Pak, ini tekanan sekian, 1 sekian kalau AC setengah ampere. Kita tahu kalau AC setengah PK. Jadi kita mengedukasi dulu nih. Nah ini AC Bapak nggak bocor Pak, gitu kan. Bisa jadi AC Bapak karena nggak dingin, gitu kan, bisa jadi udah lama nggak dicuci, udah lama nggak di-cleaning. Nah saya tanya sama Bapak, udah berapa lama Pak belum di-cleaning? Oh udah hampir setahun Pak. Nah itu masalahnya Pak, kemungkinan itu masalahnya. Harus dibersihin gitu ya, di-cleaning ya, bukan bocor. Nah saya SOP pertama, saya harus cleaning dulu ya Pak ya AC-nya, kan gitu. Oh ada SOP. Setelah kita cleaning bersih. Setelah kita cleaning, bersih, outdoor, indoor, nah kita jajalkan dulu nih selama 15 menit. Kita jajal AC tersebut, running, ternyata dingin. Gitu. Jadi permasalahan hanya di AC kotor aja tuh Pak. Gitu. Jadi kita mengedukasi dulu nih Bapaknya nih, customer itu. Mohon maaf Pak Ari, bisa aja ya, mohon maaf ya. Mungkin teknisi lain mohon maaf ya. Ketika customer bilangnya atau konsumen bilangnya, Pak ini bocor, beneran dibilang bocor gitu ya. Tapi Pak Hari ini punya kejujuran, dicek dulu dengan SOP yang standarnya keren banget itu, dari awal ada before and after foto, dan itu dari sisi edukasi ya, keren-keren ya. Monggo Pak Hari dilanjut. Ya, nah setelah setelah dingin, saya bilang, kenapa? Berarti nggak ada kerusakan di AC Bapak, hanya kurang cleaningnya aja. Cleaning, dan itu murah biasanya, saya mengedukasi. Itu murah ya. Standarisasi dalam artian AC kebanyakan yang minimal kalau rumahan ya 3 bulan sekali lah minimal di servis. 3 bulan sekali harus edukasi seperti itu. Kalau misalkan saya bisa aja berbohong. Iya, dalam itu artian, tadi. Orang customer sendiri yang bilang Pak, bocor gitu ya. Itu lumayan tuh Pak harganya tuh. Bocor kan ganti oli mungkin ya. Nambah oli. Enggak ganti oli enggak. Ada freon ditambah ya. Kalau bocor enggak ganti oli Pak. Oh enggak ya. Bukan ganti oli, ya? Jadi nambah freon. Freon mahal kan sekarang ya. Freon AC ya. Nah, kalau cleaning aja kan mengenang itu biayanya kalau cleaning AC, nyuci AC lah. Itu taruhlah misalkan 80.000 kalau saya. Kalau isi freon? Nah, kalau kita nambah freon, kalau isi freon tergantung freonnya, Pak. Gitu. Nah, kalau antara berapa sampai berapa Pak? Range harganya.
150.000 ya. Ya cukup jauh sih. Kalau yang jenis R22. R22 kalau ya. Yang R410 ya, R410 itu kisaran 200.000 nambah. Iya. Oke. Nah, kan itu baru isi freon aja. Belum planning cuci AC-nya. Tambah 80.000 jadi 280.000. Tapi kalau bersih aja kan 80.000 doang. Lumayan. Iya. Lumayan bukan? Lumayan. 200.000. Nah, sebenarnya bisa beli apa ya belum tentu juga Pak. Sampaikan saya bohong nih. Gitu kan? Belum tentu juga freon itu saya isi. Paling saya tempelin aja jarum analisernya. Selang analiser saya tempelin aja, belum tentu saya isi. Karena memang yang ada yang ada AC-nya itu memang masih bagus. Nggak mungkin saya tambahin lagi. Iya. Kejujuran ada lagi nih Pak Hari ini. Oke. Ya. Menarik nih. Iya. Mungkin gini Coach Idam, karena ini kan jasa gitu ya. Jadi memang pelayanan itu penting sekali ya kan? Nomor 1 ya. Iya, pelayanan penting sekali, servisnya seperti apa. Jadi kejujuran mungkin jadi prioritas nomor 1 gitu ya. Betul. Iya kan? Betul. Betul Bang, betul lah. Baik. Dan itu effort yang apalagi lebih ya. Namanya kita teknisi AC ke 1 kan kepercayaan pelanggan. Kita masuk ke ruang privatnya pelanggan lah. Kamar gitu ya. Kamar misalkan. Jadi kamar, saya juga sering yang namanya tuh kamar letak duit segepok gitu kan. Gitu. Terus laptop, handphone segala macam. Iya. Itu dites kejujuran kita tuh Pak. Gitu. Benar-benar kalau teknisi itu apalagi AC gitu kan. Benar-benar dites kejujuran. Mungkin kadang ditinggal ya. Gitu. Ditinggal pelanggan ya. Ditinggal pergi mungkin. Apa Pak? Jangan ditinggal pergi Pak Hari di rumah sendirian. Jangan gitu ya. Ya, karena pelanggan itu udah dekat sama kita gitu kan. Jadi percaya ya. Trust ya. Saya udah bisa meyakinkan hati pelanggan ya. Kadang-kadang juga memang dia pergi, Pak. Kunci saya taruh di sini ya, Pak. Kunci saya titipin di sini ya. Jadi kita udah enjoy aja gitu. Karena kita udah biasa gitu. Jadi mereka juga udah percaya sama saya kan gitu. Dan artian nama kita lah. Gitu. Iya. Oke, menarik. Baik. Oke. Jadi membangun kepercayaan pelanggan itu memang nggak semudah yang kita bayangkan. Ada effort ya. Godaannya berat, Pak. Godaan berat, ada effort gitu ya. Pak Hari udah ada trust dari pelanggan dengan kejujurannya ini penting banget sahabat. Pak Hari udah bangun community signals-nya tadi dari OLX, di phone OLX ketika pelanggannya puas, mereka lewat advokasi, lewat mulut ke mulut gitu ya. Dapat pelanggan lagi kedua OLX, terus dapat pelanggan berkunjung ke pelanggan, dapat lagi ke mulut, akhirnya growth ya, bertumbuh. Dan yang penting begini sahabat, kejujuran yang penting itu kan. Ketika kita sudah bagus tapi nggak jujur ya akhirnya begini. Itu siapa sih Pak Hari? Tuh Pak Hari tuh yang dibilang cuma cuci, akhirnya di servis. Nah itu kan nggak enak kan gitu kan. Akhirnya mulut ke mulut kan ada keburukan. Jadi Pak Hari benar-benar mempertahankan kejujurannya supaya orang bisa trust ya. Ini salah satu ini juga ya sahabat, signals bahwa local business Pak Hari itu bisa josh nanti. Gitu ya Mas Ilham sahabat. Oke, baik. Terima kasih. Ini Coach Idam sekalian tadi sebagai closing statement ya apa yang sudah disampaikan oleh Coach Idam. Baik ya. Baik. Terima kasih untuk Coach Idam, juga Pak Hari, sukses selalu untuk Pak Hari, luar biasa ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk kapan-kapan Coach Idam kalau kita ke Jakarta mampir ke rumah Pak Hari ya. Siap. Kita berkunjung di sini ya. Siap. Dengan senang hati. Wisata DKI Mas Ilham ya. Iya, mudah-mudahan. Ya. Nanti kita berkunjung deh ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, sukses selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.